Bab 498. Surat tantangan. Telapak tangan Erikin dengan ringan terangkat lagi, orang-orang ini pun melayang ke udara dan mendarat di depan Erikin. "Siapa yang meminta kalian bersembunyi di sini?" Erikin bertanya dengan ringan. "Itu keluarga Su," kata salah satu dari mereka dengan ngeri. Erikin terus bertanya, "Sudah berapa lama kalian bersembunyi di sini?" "Lebih dari setengah tahun." Mereka melanjutkan, "Bisakah kamu mengampuni nyawa kami?" Erikin mengusap dagunya sebentar, dan berkata, "Jika aku mengampuni kalian, apa yang harus kulakukan jika kalian menyebarkan beritanya?" "Kami janji akan merahasiakannya," kata orang-orang ini dengan panik. Erikin menghela nafas, dia tidak tega membunuh orang-orang ini, jadi dia membuat goresan dengan telapak tangannya di udara dan menulis sebuah tanda, lalu ditanam di kerohanian mereka. "Selama kalian menyebutkan ini, kalian akan meledak lalu mati," kata Erikin, "pergilah." Terima kasih banyak." Beberapa orang itu bangkit dari tanah dengan cemas dan berjalan keluar pintu dengan saling memapah. Kakek Su bertanya dengan sedikit bingung, "Mengapa kamu tidak membunuh mereka?" Erikin tersenyum, "Setiap orang memiliki solusi yang berbeda." Kakek Su langsung terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Erikin bangkit dan berkata, "Kakek Su, rencana Anda berjalan seperti biasa. Aku tidak ingin keluarga Su melewati tahun ini." Setelah berbicara, Erikin keluar dari pintu. Tapi itu Jack Su. Jack Su akan segera mati. Erikin bahkan tidak menoleh. Pada hari itu, Erikin langsung meninggalkan kota M. Hanya ada 10 hari tersisa sebelum tahun baru. Saat ini, suasana tahun baru sudah sangat terasa. Berjalan di jalanan kota-kota besar mulai sepi, sedangkan kota-kota kecil penuh sesak. Amerika, Asosiasi Alkimia Internasional. Kelvin sudah membunuh ketua asosiasi, dan dia yang hebat dalam membuat obat. Setelah persaingan level demi level, akhirnya dia menjadi ketua asosiasi baru. Di kantor, sekretaris datang dan berkata, "Ketua asosiasi Kelvin, Tuan Su ada di sini." Kelvin mengangkat alisnya dan tersenyum, "Cepat undang dia masuk." Tidak lama, Donisu berjalan menuju Kelvin bersama sekretarisnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Kelvin, tidak disangka ketua asosiasi akan meninggal secepat ini. Kuharap Tuan Kelvin bisa menahan rasa duka." Berbicara tentang ketua asosiasi lama, Kelvin pun berpura-pura sedih dan berkata, Guruku benar-benar menderita." Donisu ikut menghela nafas dan berkata, "Ya, saat baru akan menikmati hidup, sudah." Tuan Su, jangan bicarakan ini lagi." Kelvin melambaikan tangannya, "Kamu pelanggan lama Asosiasi Alkimia Internasional kami. Bisa dibilang sebagian besar dana kami berasal dari keluarga Su kalian. Aku telah menyiapkan pil mujarab terakhir ini sejak lama, kamu dapat mengambilnya kapan saja." Donisu menghela nafas lega. Dia berkata, Baguslah, Tuan Kelvin, ini cek untukmu." Kelvin melihat cek itu, terlihat angka sebesar 30 juta yuan tertulis di atasnya. Sial, si tua ini menghasilkan banyak uang setiap tahun. Kelvin tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri ketika memegang cek itu. "Oke, terima kasih Tuan Su, semoga kerjasama kita lancar." Kelvin menyimpan cek itu, berdiri dan berjabat tangan. Waktu berlalu dengan cepat, dan sejak kemunculan Erikin, pergerakan partai Yin Ming telah sangat berkurang. Dan Jack Su belum keluar selama beberapa hari, bertapa sepanjang hari. Akhirnya, dengan sisa seminggu sebelum tahun baru, Jack Su meninggalkan partai Yin Ming. "Ketua." Ratusan pengikut partai Yin Ming berlutut di depan Jack Su sambil berteriak, "Ketua, Anda sudah keluar dari pertapaan." Seorang superior master berjalan ke arah Jack Su dan berkata dengan tangan di depan dada penuh hormat. Jack Su meliriknya, dan berkata dengan lemah, "Pergilah, kirimkan Erikin surat tantangan." "Siap." Superior master ini menjawab, dan kemudian pergi dengan cepat. Di sore hari di hari yang sama, teriakan keras datang dari langit di atas kediaman Dewa Pengobatan. "Erikin, keluarlah untuk menerima surat tantangan." Dia berdiri dan meraung di atas kediaman Dewa Pengobatan.
Raungan ini mengejutkan banyak orang. Erik Kin pun keluar dari rumah para tetua. Dia memandang si jubah hitam di langit, mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu teriakkan? Apa kamu tidak tahu ketua sedang tidur?" Si jubah hitam itu mendengus dingin, "Erik Kin, ini adalah surat tantangan yang dikirim oleh ketua kami, terimalah." Dia melemparkan surat tantangan di tangannya, dan kemudian mendengus, "Cuci lehermu yang bersih dan tunggu kematianmu. Partai Yin Ming akan menggunakan darahmu untuk menyirami pintu masuk gunung." Saat ini, Erik Kin melambaikan tangannya, cahaya keemasan melintas, dan langsung menjatuhkan si jubah hitam. Di bawah telapak tangan ini, si jubah hitam jatuh ke tanah, muntah darah tanpa henti. "Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" Erik Kin mengerutkan kening, "Ketua sedang tidur, untuk apa kamu berteriak? Kamu akan bertanggung jawab jika membangunkannya." Tubuh si jubah hitam hampir hancur, dan darah di mulutnya mengucur seperti air mancur. "Kamu, tidak tahukah kamu jika kedua pasukan bertarung, tidak akan memenggal pembawa beritanya?" Si jubah hitam berusaha sekuat tenaga dan mengatakan ini dengan enggan. Erik Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dua pasukan? Dua pasukan apa? Di mana mereka?" Si jubah hitam itu yang memang sudah terluka parah, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Erik Kin, dia malah semakin marah dan mati saat itu juga. "Apaan?" Erik Kin mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Erik Kin membuka surat tantangan glasir berlapis emas ini, dan saat dia membukanya, hawa hitam mengalir ke bola mata Erik Kin. Ong! Mata Erik Kin bersinar terang, dan langsung memotong dua hawa hitam ini. Jaeksu cukup keji juga. Erik Kin mendengus dingin, "Memangnya bisa metode begini menyakitiku?" Erik Kin. Pada saat ini, dua hawa hitam menyala dari surat tantangan. Hawa hitam itu melayang-layang di udara, dan perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Erik Kin, 3 hari kemudian, sampai jumpa di kaki Gunung Kunlun. Jaeksu yang melayang di udara berkata dengan dingin. "Baik." Erik Kin setuju. Jaeksu masih ingin mengucapkan beberapa kata-kata kejam. Saat ini Erik Kin langsung mengangkat tangan dan meremukkan kerohanian miliknya. Di partai Yin Ming, wajah Jaeksu pucat. "Erik Kin, aku harus menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Jaeksu mengertakkan gigi. Hanya dalam 1 hari, berita ini sudah menyebar. Banyak orang bertanya dan bergegas menuju kaki Gunung Kunlun, bahkan jika itu adalah tanah tak bertuan, mereka telah mengambil posisi mereka dahulu. Ada yang berdiri di atas gunung, dan ada juga yang memasang kamera sejauh ratusan meter. Di partai Yin Ming, Sheila Xiao dan Louis Su datang lebih awal. "Nak, jangan sampai Erik Kin mati, aku ingin melihatnya berlutut di depanku memohon belas kasihan," kata Sheila Xiao dengan ekspresi kesal. "Itu tidak perlu." Tapi Erik Kin telah berulang kali membuat keluarga Su kehilangan muka, membunuhnya begitu saja memang terlalu enak untuknya. Louis Su mengangguk. Jaeksu mencibir, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, Erik Kin adalah musuh lamaku, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Aku akan memotong daging dan darah Erik Kin sedikit demi sedikit, mengambil tulangnya, menanggalkan kulitnya, dan menggantungkannya di pintu partai Yin Ming." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.